Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Myanmar. Nama Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing menjadi sorotan setelah memimpin kudeta militer di Myanmar. Min Aung menetapkan status kedaruratan di Myanmar menjelang beberapa jam sebelum sesi baru parlemen dimulai. Militer Myanmar juga menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior lain dari Partai National League for Democracy atau NLD dalam penggerebekan dini hari, Senin 1 Februari 2021. Penahanan itu terjadi setelah ketegangan makin meningkat antara pemerintah sipil dan militer yang berkuasa, pasca pemilu yang menurut militer diwarnai kecurangan. Komisi Pemilu Myanmar sendiri telah menolak tuduhan terjadinya kecurangan dan mengatakan tidak ada kesalahan besar yang mempengaruhi kredibilitas pemilu. Nama Min Aung Hlaing sebenarnya sudah tidak asing lagi, mengingat dia adalah otak dari penindakan terhadap etnis Rohingya yang terjadi pada 2017 lalu. Pria kelahiran 3 Juli 1956 ini pernah dijauhi teman sekelasnya ketika kuliah karena kepribadiannya yang pendiam. Min Aung dikabarkan dekat dengan mantan Perdana Menteri Thailand, Prem Tinsulanonda, dan menganggap Prem sebagai sosok ayah. Nama Min Aung mulai terkenal sejak 2009. Setelah memimpin operasi terhadap pemberontak Myanmar di Kokang, perbatasan Myanmar-Cina, untuk memberangus pemimpin setempat Peng Jiangsing. Kemudian di tahun 2016, Min Aung mengambil suatu keputusan yang tidak biasa di Myanmar, yaitu memperpanjang masa jabatannya di pucuk pimpinan militer selama 5 tahun. Langkah ini terbilang mengejutkan para pengamat yang mengharapkan Min Aung mundur di tahun itu. Tahun 2021 ini, keluhan dari tentara soal ketidakberesan dalam daftar pemilih pemilu Myanmar 8 November 2020 yang memberi kemenangan besar bagi Partai Suu Kyi mengalahkan partai pro-militer membuat Min Aung gencar berpendapat dan menentang hasil pemilu. Sekarang kita beralih ke sosok pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang bukan pertama kalinya ditangkap dan ditahan oleh militer. Wanita kelahiran 19 Juni 1945 ini pernah menjadi tahanan rumah antara tahun 1989 sampai 2010 karena perannya sebagai tokoh oposisi Myanmar yang konsisten menyuarakan demokrasi. Suu Kyi mewarisi darah politik dari ayahnya, Aung San, Perdana Menteri Myanmar di era kolonial Inggris yang tewas dibunuh saat mempersiapkan kemerdekaan Myanmar. Saat itu, Suu Kyi masih berusia 2 tahun. Suu Kyi menjalani kehidupan hingga remaja di Yangon dan kemudian ikut ibunya, Khin Kyi, yang bertugas sebagai duta besar di India. Pada 1964, ia menempuh studi di Oxford University selama 3 tahun. Kemudian ia menikah dengan ilmuwan Inggris, Michael Harris, pada 1972 dan dikaruniai 2 anak, yaitu Alexander dan Kim. Awal mula Suu Kyi terlibat dalam pusaran politik Myanmar adalah ketika dia pulang kampung pada April 1988. Tak lama setelah kepulangannya, diktator militer Myanmar, Yoon Ne Win, mengundurkan diri setelah 26 tahun berkuasa, yang kemudian memicu protes rakyat menuntut demokrasi dan pemenuhan hak-hak mereka. Dalam rentetan demokrasi yang berubah menjadi tragedi berdarah itu, Suu Kyi menyaksikan langsung sekitar 3.000 demonstran dibunuh oleh militer Myanmar di sejumlah kota. Akibat tragedi itu, akhirnya dia memutuskan untuk tampil ke depan rakyat dan menyerukan bahwa demokrasi harus hadir di Myanmar. Meski Suu Kyi tetap populer di negaranya, namun reputasi internasional pemenang Nobel Perdamaian ini terpuruk setelah ratusan ribu warga Rohingya lari menyelamatkan diri dari negara bagian Rakhine pada 2017. Saat itu, masyarakat dunia menyoroti isu kekerasan yang menjurus pada pembersihan etnis yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap kaum minoritas Rohingya di Rakhine State. Kalau kita kilas balik,
perlu diketahui latar belakang bentrokan dan kekerasan yang terjadi di Myanmar saat itu. Menurut ASEAN Study Center Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebetulnya yang terjadi di Rakhine State lebih menjurus pada latar belakang sejarah dan politik zaman kerajaan. Lembaga itu menjelaskan, etnis Rohingya pada mulanya terbentuk karena alasan politik, sekitar abad 9-10 yang kala itu sudah menempati wilayah Rakhine. Bersamaan dengan masa kolonialisme, penduduk Muslim yang berada di Bangladesh pun dipindahkan ke Rakhine, yang selanjutnya oleh militer Myanmar diberikan panggilan atau sebutan khusus, yaitu sebagai Muslim Bengali Ethnic Origin. Dengan kata lain, etnis Rohingya sebenarnya adalah bentukan pemerintah Myanmar yang memberikan nama sebutan itu kepada warga Muslim asal Bengali. Munculnya isu sentimen agama dalam konflik di Rakhine tidak terlepas dari situasi mayoritas penduduk di Myanmar yang beragama Buddha. Sedangkan yang diserang dan menjadi korban adalah etnis minoritas beragama Islam. Maka lebih tepat jika kasus Rohingya disebut sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia daripada disebut sebagai kekerasan agama. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Myanmar. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.